Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Seperti biasa guys, Mbok D sebelum muli mau cap-cap dulu sambil seruput minum kopi susu. Panas, masih panas guys. Jadi begini guys, Mbok D mau cerita terus sampai Mbok D keselak. Ya ini masih pagi. Ngomong malah keselak. Masih pagi ya di Jerman, Mbok D mau berangkat nguli. Tapi cuaca tuh aduh luar biasa guys. Panasnya tuh sampai aduh nggak tahu guys. Panas yang aduh panasnya tuh sampai aduh nggak bisa dirasain lagi. Jadi panasnya sampai 42 guys. 42 itu untuk orang Jerman sangat luar biasa. Karena kita kan di sini selalu dingin guys. Jadi kalau panas tuh waduh. Jadi serba salah. Mau bergerak apapun itu guys. Aduh, keringetan terus. Nah, sedangkan Mbok D harus kerja. Terus kadang tuh guys ada kantin. Jadi Mbok D kan dikirim ke sana kemari. Kantinnya tuh di tengah-tengah apa ya kaca. Jadi itu di dalam kaca, tidak ada AC-nya guys. Bahkan di atas gitu kan. Aduh, buka jendela, hawa panas yang masuk. Ditutup ngelekep. Aduh, jadi kayak hujan, banjir, keringet. Tapi ya bagaimana guys, demi uang, jadi kita harus kerja. Kita artinya memang Mbok D nggak sendiri, jadi rame guys. Tapi kan tetap aja gitu, panasnya minta ampun. Aduh guys, ini Mbok D tambah gosong dan gosong lagi. Waktu Mbok D ke Dubai, Mbok D seneng guys waktu cuaca 52, 50, 48. Apa-apa. Itu kalau kita libur guys, enak. Jadi kita nggak ngapa-ngapain kan. Bahkan Mbok D itu di servis gitu ya, maksudnya dilayani dari pagi sampai malam. Kapanpun kita perlu orang itu orangnya datang gitu kan. Tapi kalau sekarang ini kan Mbok D harus kerja. Aduh guys, panas sih. Itu kalau selesai kerja Mbok D kan masuk ke mobil. Masa Allah guys, panasnya itu di mobil. Botol plastik itu langsung mengkerut gitu. Karena apa? Terlalu panas ya. Terlalu panas sampai mengkerut. Nah, jadi kita tuh benar-benar apa ya guys, panasnya tuh benar-benar nggak bisa dihadapi gitu loh. Tapi guys, bagusnya tuh panas itu yang merasakan orang banyak. Cuma panasnya hati Mbok D sendiri yang merasakan.
Kenapa guys? Biasalah Mbok De curhat. Ini guys, Mbok De ini curhat bukan karena dibully netizen atau hater. Masalahnya ini bukan hater dan bukan netizen gitu ya. Orang yang Mbok De kenal gitu loh. Jadi Mbok De itu dibully habis-habisan. Dimaki-maki lah guys gitu ya. Jadi kalau netizen dan hater itu sih Mbok De sudah kebal gitu ya. Mbok De nggak masukkan ke hati. Tapi karena yang ngomong ini orang yang Mbok De kenal ya, bahkan pernah kita menyambung hubungan yang baik gitu kan. Tapi di saat marah itu Mbok De dimaki-maki abis gitu ya, kasarnya dikupas gitu ya. Dan Mbok De itu nggak biasa seperti itu gitu kan. Di otak-otakan, di apa ya, pokoknya dimaki-maki gitu ya guys ya. Itu Mbok De bukan Mbok De itu gimana ya, kecewa aja gitu, kok ada gitu orang kayak gitu. Padahal Mbok De itu nggak, kesalahan Mbok De itu nggak fatal gitu ya. Bahkan di sini kalau kita berteman, teman kita nggak boleh salah itu mah nggak ada gitu ya, karena setiap kita tuh pasti bersalah, bisa bersalah maksudnya, atau bisa berbuat salah. Nah kalau kita nggak pernah punya pikiran itu, atau mungkin menganggap teman kita tuh harus benar terus, jangan sampai dia berbuat salah, itu nggak mungkin guys. Kita tuh manusia tuh pasti ada kalapnya, ada lupa, ada apa ya, ini guys, di suatu hari pasti ada emosi gitu ya. Tapi emosi itu maksudnya kita harus kontrol gitu ya. Jadi mentang-mentang kita emosi itu semua orang dimaki-maki habis gitu, ya nggak gitu guys. Yang Mbok De mau ngomong di sini, Mbok De masih manusia biasa, pastilah Mbok De itu bisa berbuat salah gitu kan. Cuma memangnya anda semua nggak pernah bersalah, nggak pernah berbuat salah, disengaja maupun nggak disengaja guys. Nah, selama kesalahan itu masih bisa apa ya, kesalahan yang tidak fatal gitu ya guys ya, salah ngomong atau salah terka, kan salahnya tuh nggak sampai penipuan, waduh dirugikan sampai berapa miliar keuangan gitu kan, enggak. Orang salah ngomong atau keceplosan itu mah sudah biasa. Cuma tergantung kita bagaimana cara kita tuh menghadapi gitu ya. Apakah kita langsung agresif gitu ya, orang tuh dimaki-maki habis sampai sopan santun udah nggak ada lagi gitu ya. Selama kita masih bercanda guys ya, Mbok De itu orangnya suka bercanda ya, lost doll gitu, mau jurus kemana gitu nggak apa-apa. Cuma dari tadi jangan apa ya, kita bertujuan untuk menyakiti ya, menyakitin orang lain supaya orang tersebut terluka. Aduh itu mah guys, nggak etis gitu ya. Karena melukai orang lain itu tidak harus kita memukul atau ngapa-ngapain. Dengan kata-kata pun kita bisa melukai orang lain gitu ya. Jadi Mbok De itu kecewa gitu loh, kecewa yang luar biasa. Apalagi yang yang Mbok De rasakan tuh gini, baru aku bersalah seperti itu gitu ya. Bagaimana kalau aku bersalah lebih dari itu? Wah, jadi pikiranku
traveling kemana-mana guys. Jadi sekarang Mbok D itu berwaspada untuk diri Mbok D sendiri ya. Mbok D udah ditua-tuakan. Mbok D tidak menghindari dari kenyataan guys. Dan umur juga tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Cuma nggak usahlah kita menua-nuakan orang. Kan di sini itu juga etika gitu ya. Selama kita masih guyonan, candaan, nggak apa-apa guys. Mbok D itu lost doll. Tapi kalau itu maki-maki guys, udah tua lu nggak tahu diri, udah tua lu. Jadi seolah-olah itu apa ya? Emang dirimu nggak bakal tua gitu ya. Terus pertanyaannya tuh, sedangkan umurku dan umurmu tuh hampir sama gitu. Kalau kamu tidak merasa tua lah, kenapa aku suruh merasa tua gitu kan? Ya intinya bukan di situ guys. Jadi Mbok D tahu Mbok D itu udah tua. Nah, terus kalau tua tuh terus nggak boleh gitu eksis. Lah kan yang hidup aku guys. Jadi kita tuh apa ya, saling menghargai gitu loh guys. Jadi jangan saling menjatuhkan, saling memisuhi yang seharusnya tidak penting. Karena kita ini berteman atau berkenalan, tidak perlu gitu kita tuh, apalagi guys kalau itu semuanya tertulis, apalagi aduh guys, itu kalau Mbok D itu orang yang ikutan emosi kayak beliau gitu ya. Mbok D posting aja masukin di semua media sosial biar semua orang tahu siapa gerangan gitu kan. Mbok D sekali lagi bilang, jangan Mbok D dipepet terus di pojokan gitu ya. Karena kalau Mbok D itu dipepet di pojokan, suatu saat Mbok D itu bangkit gitu ya. Membela diri itu guys namanya ya. Nah jadi kita bikin relax. Jangan terlalu ngikutin emosi. Mbok D kalau ngikutin emosi banyak orang Mbok D labrakin guys. Ya. Tapi Mbok D nggak gitu. Kadang orang tersebut tuh ngomong nggak disengaja. Ya. Oh ternyata ini maksudnya begini. Orang lain banyak mengadu domba Mbok D gitu ya. Bukan banyak sih, ada gitu ya. Itu Mbok D diomongin si A begini gitu ya. Karena aku tidak gampang percaya seperti itu. Karena aku tahu kualitas hidupku ya. Apain aku gampang percaya? Nyantai aja gitu. Aku cuma bilang lah ya nggak apa-apa sih gitu ya. Terus aku pun nggak pernah nyindir-nyindir. Aku pun ketemu biasa-biasa saja. Karena apa? Kalau kita tuh dengar semuanya sesuatu, langsung kita telan semuanya. Hancur guys, kita hancur. Ya. Nah jadi kalau walaupun Mbok D dikasih tahu, oh itu Mbok D dibilang gini gitu sama si A si B karena gini-gini, lah nyantai aja. Ternyata aku pun sama orang yang diomongin itu masih berteman, masih kita ada hubungan, toh nggak masalah gitu kan. Ya udah bawa nyantai aja gitu, nggak usah terlalu apa ya, jangan terlalu baper maksudnya. Baper tuh boleh, setiap kita boleh baper. Emosional kita gitu kadang-kadang aduh susah dikendalikan. Tapi kita semua belajar guys, belajar. Kita nggak pandang umur dah, pokoknya belajar gitu ya. Belajar untuk mengendalikan diri. Karena kita ini masih tinggal di dunia yang sama, di langit yang sama.
Udah nikmatin aja gitu, nikmatin proses. Apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, kita harus belajar untuk menguasai diri ya. Jadi jangan mengumbar. Karena kalau kita tuh mengumbar emosi kita, itu tuh bisa kelihatan kebodohan kita, guys. Karena tanpa sadar kita tuh ternyata masih segitu, masih bodoh gitu loh. Ya, apalagi kalau ada tulisan gitu, guys ya. Saking emosinya nulis semaunya. Jangan salah, tulisan itu saat ini jejak digital itu lama, guys. Kalau aku nggak hapus, tetap ada di situ. Selama HP ku ada, pasti masih di situ, gitu ya. Nah, kalau aku mau, aku bisa screenshot masukin di komputer, gitu ya. Jadi, ini guys, kita belajarlah untuk menguasai diri. Pokoknya pada intinya, jangan segala sesuatu apa yang kita dengar itu langsung kita masukkan ke dalam hati semua. Atau apa yang kita itu tadi dengar, kita diomongin langsung kita telan semua mentah-mentah gitu ya. Jangan gitulah guys, kita belajar ya. Belajar segala sesuatu kita harus cernakan baik-baik ya. Kita harus, aku banyak belajar sama orang, terutama orang Jerman guys, karena orang Jerman, aku tinggal di Jerman ya, jadi aku cuma bisa lihat contoh orang Jerman. Orang Jerman itu guys, mereka diskusi hidung sama hidung ketemu gitu ya, tapi tangan tidak main ya. Emosi boleh ya, pendapat kita boleh kita keluarkan gitu ya, mungkin adu otot gitu, tapi tidak ada yang main tangan ya. Karena apa? Hukumnya tuh ada gitu ya. Bahkan kata-kata itu tidak melukai guys. Nah itu aku belajar dari orang Jerman ya, dan peraturan Jerman gitu. Karena kata-kata itu ada hukumnya juga ya. Kita boleh berpendapat sama orang, diskusi. Coba perhatikan politik-politiknya itu ya. Ini cuma Mbok dilihat politik Jerman ya, karena Mbok nggak tahu politik di luar bagaimana. Mereka itu diskusi sangat keras sekali gitu ya, tapi mereka menjurus. Jadi diibaratkan tuh bapernya tuh nggak merana kemana-mana ya, nggak melebar kemana-mana. Privasi orang dietrek-etrek itu nggak ada. Dan pribadi-pribadi itu nggak bisa kita campur baurkan ya. Latar belakang politik itu walaupun mereka apapun latar belakangnya, tidak ada yang dicolek satupun. Karena sekali nyolek bahasa cuma ngomong guys, wih dendanya mahal guys ya. Jadi Mbok Tini ngambil contoh gitu orang sini, Mbok Tini kadang-kadang salut ya. Salutnya gini, waduh itu kalau di kita udah ditempeleng gitu ya. Karena apa? Kita tuh orang kita ya, terutama Mbok D sendiri dulu gitu ya, waktu masih anak-anak gitu, nggak sabar ya adikku tak jiwit gitu kan. Karena apa? Kita nggak tahu gitu ya, adikku tak jiwit gitu kan, kalau nggak tak keplak gitu. Nah disitulah, di sini guys, di Jerman itu taman kanak-kanak aja sudah tahu ya, kalau mukul itu tidak boleh, ngatain yang tidak benar itu juga tidak boleh, melukai maksudnya. Jadi kayak bilang kamu jelek, kamu apalah gitu, nggak boleh, karena itu sangat privasi sekali ya. Jadi inilah yang Mbok De ambil contoh di sini. Positifnya guys, kenapa Mbok De bisa cerita
bukan mengunggul-unggulkan negara Jerman gitu ya. Jadi ini positifnya guys. Tentu aja negatifnya juga ada gitu ya di negeri ini gitu. Tapi mbok dia ambil positifnya aja. Bagaimana mereka tuh kalau berdiskusi ya sampai waduh puat dan tangan boleh, tapi tidak melukai siapa-siapa. Ya. Apa namanya? Ada beberapa gitu ya. Karakternya mungkin hampir sama kayak Mbok D lah gitu ya. Dia emosi langsung orang itu digampar di depan kamera guys karena emosi gitu ya. Dia langsung dibrogol dan dia langsung masuk penjara. Di sini tidak ada lagi diskusi karena kamu main tangan gitu ya. Langsung dibrogol dan dimasukkan penjara dan bayar denda. Nah, setelah itu baru diproses. Diproses bahwa sekali lagi dia melakukan, tidak pakai proses lagi, akan dipenjara sekian tahun, karena main tangan itu berbahaya untuk orang lain gitu. Nah, emosi boleh. Jadi perkataan itu guys, itu sangat luar biasa. Di sini kata-kata itu aja, aduh. Apalagi kalau di parlemen gitu kan. Itu politik-politik itu kan latar belakangnya masing-masing punya latar belakang gitu kan. Ada yang begini, begono, begini. Mereka nyolek sedikit pun gak ada gitu ya. Ada satu, dia mengakui dirinya sendiri gitu bahwa oke, aku ini ya nggak perlu dikatakan lah guys gitu ya, aku ini lain daripada kalian gitu, tapi aku melakukan pekerjaanku dengan benar gitu loh. Jadi nggak usah gitu privasi itu dibawa-bawa. Itu karena dia kena sindiran guys, padahal itu cuma sindiran ya, sindiran ya, ada yang nyindir gitu. Tapi itu kalau masih sindiran itu belum bisa, hukumnya belum nyampe guys. Nah, kecuali kalau pas ditujukan dan perkataan itu melukai, karena perkataan itu ya itu guys, bisa melukai orang lain. Jadi yang Mbak Deni belajar mana yang benar, Mbak Deni ambil aja guys pelajaran itu gitu. Jadi kalau Mbak Deni lihat TV gitu ya, bukan Mbak Deni cuma melongok terus turu gitu, enggak guys. Jadi Mbak Deni itu pelajari gitu ya, sampai sekarang Mbak Deni masih belajar. Wih, luar biasa gitu ya. Mereka tuh diskusi sampai waduh gimana gitu ya. Nggak masalah. Mbak Deni karena saat ini di sini banyak diskusi gitu ya politiknya. Karena situasinya seperti ini, Mbak Deni tuh lihat gitu ya. Cara mereka diskusi guys itu, wih, yang mendengar itu panas gitu ya. Tapi tidak melukai siapapun ya. Mereka ngomong menjurus dengan benar ya, tidak mengata-ngatain ya. Memang mungkin yang politik yang satu mengatakan, partai ini bilang ya kamu kurang bener ini cara kamu begini begitu begono gitu ya, tapi tidak ada yang satupun yang melukai ya. Tetap mereka di jalur gitu ya, apalagi kalau itu kamera nyala di mana-mana gitu ya. Itu kamera nggak nyala aja itu mereka hati-hati, karena di sini ini serba canggih. Apa yang kita nggak sangka itu bisa terjadi gitu kan. Nah, jadi berhati-hati dimanapun kita berada, walaupun orang itu bagaimana, kita nggak boleh ya, tidak boleh. Sekarang warna kulit aja di sini ya, sekali dia berani ngomong gitu ya, umpamanya lu hitam gitu ya, itu di sini ada dendanya guys, karena artinya kamu di sini anti ras manusia gitu. Nah, jadi itu di sini hukumnya lumayan berat guys. Itu apalagi kalau terjadi di pekerjaan. Kalau terjadi di pekerjaan itu dia bisa kehilangan pekerjaan.
kalau dia maksudnya kalau berani kulit orang itu disebut dan dikatakan gitu ya, secara apalagi kalau sedang emosi, ada 2 saksi aja, selesai dia, dan dia akan dapat kayak ijazah gitu guys. Jadi itu ditulis bahwa kamu tuh orang yang aku nggak bisa sebut di sini guys, pokoknya yang tidak suka, aku harus diplomatis guys. Jadi tidak suka warna lain dengan pasal segini-segini, karena kan Jerman punya latar belakang yang sangat pahit, maka dari itu membuat peraturan seperti itu. Tapi itu memang bagus sekali gitu guys. Jadi di sini yang putih pun tidak boleh mengatakan yang hitam pun tidak boleh mengatakan yang putih. Apapun orang sini mau bergaya seperti apa, tidak boleh ya. Jadi pada intinya nih Mbok De belajar gitu loh. Maka dari itu kan Mbok De nggak mau gitu ya, nggak mau ngatain orang seperti itu. Dan Mbok De itu sekalipun marah Mbok De diam gitu. Karena apa? Ngapain gitu loh ya. Lebih baik kita carilah kesibukan. Kalau emang kita lagi panas, santai, tarik nafas gitu loh. Nah, jadi bukan Mbok De ini mau menggurui guys, enggak guys. Mbok De cuma mau ngasih tahu ini suatu pelajaran ya. Kita ini Mbok De terutama orang dari desa, nggak pernah belajar kan di Jawa gitu guys. Oh nggak cocok tak kuaplak gitu kan. Apa sih orang Jawa bilang, tangannya canggih gitu ya. Canggih itu ringan tangan gitu. Nah di sini nggak bisa guys. Anak kecil itu kalau marah guys, kalau dia pengen mukul temennya gitu ya, dia cuma begini, "Nyah," nangis gitu, cuma gitu. Jadi dia tekan ke badan dia sendiri, dia bilang wow aku nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau gitu ya. Jadi anak kecil gitu ya, itu belajarnya seperti itu guys. Nah di sini orang dewasanya kalau lagi marah sama orang sama gitu. Jadi tidak mau mengeluarkan kata-kata yang mengandung melukai orang. Kan kalau melukai orang tuh ya itu tadi guys, dendanya mahal ya. Apalagi mengotak-ngotakkan orang. Kalau lu punya otak gitu ya, wih sembrono sekali gitu ya. Karena di sini nggak boleh gitu ya. Apalagi lu tuh ya udah duduk di politik tapi otak lu begini. Sama sekali nggak boleh guys, karena itu privasi dan pribadi manusia. Kita harus respect, kita harus belajar menghargai gitu. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita sangka sama orang lain, boleh di dalam hati tapi tidak boleh dikeluarkan gitu ya. Karena apa? Itu tadi resikonya kemana-mana, akhirnya jadi negatif ya. Akhirnya jadi permusuhan. Permusuhan itu kan nggak enak guys ya, nggak bagus gitu kan. Jadi seorang Mbok De ini masih belajar sampai saat ini bagaimana caranya kehidupan orang sini itu betapa sabarnya gitu ya. Ini contohnya tetangga aja, tetanggaku ini orangnya suka berantem guys. Jadi muter sampai kanan kiri itu dia berantem sama semua gitu. Mbok De sendiri aja pernah gitu, maksudnya bukan dibilang, dilarang gitu, karena Mbok De nggak boleh naik sepeda di depan rumah dia gitu ya. Cuma karena Mbok De itu orangnya damai, Mbok De bilang ya oke, kalau memang gitu sih. Mbok De nggak nanya alasan kenapa dan lain-lain, karena kalau dia bahagia seperti itu ya monggo gitu. Tapi kan orang lain nggak bisa semua gitu guys. Nah dia berantem kanan kiri sana sini guys, orang itu langsung panggilkan polisi
karena dia ada mengeluarkan kata-kata yang tidak enak gitu ya, bahkan ada saksi gitu. Itu bahaya sekali. Dan polisi itu akan catat semuanya, akan diserahkan ke pengacara, dan di situ dia akan diadili gitu ya. Nah, jadi di sini pun buat dia belajar sekali guys. Jadi berapapun umur kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita tuh belajar, nggak ada salahnya guys. Jadi jangan alasan aku mah udah tua nggak perlu belajar. Oh salah. Kita selama masih hidup, maka dari itu kan Mbok De juga bilang, emangnya kalau Mbok De ini tua terus Mbok De nggak boleh eksis di dunia media sosial. Di Jerman ini orang di media sosial tuh umur 80, 90 nggak masalah, bahkan bangga gitu ya. Wih udah tua tapi masih bisa di media sosial, bahkan dibantu sama yang muda gitu ya. Nah kalau orang kita nih, Mbok De sendiri ya pengalaman, malah Mbok De yang dikata-katain gitu, udah tua lo Sandra Jamin B. Lebih baik lu nggak usah eksis lagi gitu. Wih itu pelecehan gitu guys ya, karena apa ada peraturan di media sosial ini yang tua harus mengurungkan diri hanya untuk anak muda? Aku sih belum pernah baca guys. Jadi kalau kita pikir balik, adanya orang tua karena ada juga anak muda gitu ya. Jadi media sosial ini untuk umum, siapapun boleh masuk ya. Tidak ada di sini perbatasan umur harus apa gitu, nggak ada guys ya. Jadi kalau Mbok dibilang negatif thinking itu lebih baik daripada selalu kebalik guys, kebalik guys, mohon maaf. Positive thinking itu lebih baik daripada negatif thinking ya, ini yang benar guys. Maklum guys, kan Mbok Des dibilang tuwek. Tuwek nggak tahu diri gitu ya. Aman guys, aman. Mbok Des di sini bahas di sini supaya tidak ada kesalahpahaman ya. Jadi kita belajar untuk positive thinking ya. Siapapun apapun yang kita hadapi, belajar kita saling respect pendapat orang lain. Kalau orang lain itu tidak mau pendapat kita, ya sudah, kita tuh nggak berhak gitu untuk memaksa orang lain harus seperti pendapat kita. Prinsipnya orang Jerman begini guys, kembali lagi sama orang Jerman ya. Orang Jerman bilang, orang itu biar jatuh dulu, jadi biar tahu kalau jatuh tuh sakit gitu ya. Nah, Mbak Dia juga belajar di sini, harus sabar. Kalau orang tersebut sudah jatuh, nah baru nanti dia cari pertolongan, mungkin pertolongan kita akan diambil gitu ya. Kalau orang tersebut belum pernah jatuh, dia mana tahu gitu ya kalau jatuh tuh sakit. Nah, jadi pada intinya Mbok Dia ini banyak belajar dari negara ini guys. Kan kenapa orang Jerman, kembali lagi, anak kecil-kecil tuh udah dibiarin jalan, dibiarin apa ya, naik-naik sofa, nggak dijagain sampai kalau kita kena takut jatuh gini gitu. Sebenarnya itu salah guys, kalau kita selalu ketakutan anak kita jatuh gitu ya. Orang Jerman nggak guys, anak masih baby aja gitu ya, paling dikasih tahu kamu jangan naik sofa ya, nanti kalau naik tuh kalau jatuh sakit gitu. Paling anak kecil mah cengenges gitu ya guys, naik dia langsung jatuh. Nah si ibu ini ngomongnya dengan baik, tadi kan aku sudah bilang jangan naik, jatuh tuh sakit gitu ya, dan itu akan terulang kembali dan terulang kembali, nggak apa-apa sampai itu anak tuh ngeh bahwa itu bahaya gitu loh. Jadi Mbok Dia belajar hal itu guys. Kalau orang itu apa, ini cuma umpama ya guys, kalau kita memberitahu orang lain bahwa itu bahaya, jangan berbuat ini begitu, kita sih maunya omongan kita tuh didengar orang gitu ya, itu setiap orang guys ya. Tapi Mbok Dia belajar, kalau orang tersebut nggak mau denger ya sudah, seperti anak kecil tadi, biarkan jatuh dulu
setelah jatuh, dan itu pun bukan urusan kita gitu. Kalau dia perlu pertolongan kita sebagai teman, ya sudah, kita ulurkan tangan, boleh menolong, tapi nggak perlu mengungkit-ungkit, udah tak bilangin sih begini begitu. Itu juga tidak tidak etis gitu guys ya. Jadi kita nggak boleh gitu selalu memaksa orang lain bahwa omongan kita tuh benar, harus ditiru. Jangan guys. Nah, jadi di sini nih kita belajar. Belum tentu omongan kita tuh benar gitu loh. Menurut kita benar, tapi buat orang lain belum tentu benar. Jadi kita hanya ngomong kalau kalau mungkin benar, mau diambil contoh monggo. Tapi kalau orang itu nggak mau, ya nggak apa-apa. Minimum kita sudah pernah ngomong. Kalau orang tersebut tidak mau dengar, ya nggak masalah guys. Kalau mau dia belajar, nggak mau ambil pusing, terserah maunya gimana. Setiap kita itu harus mengalami jatuh dulu. Mbak dia pun pernah jatuh gitu ya, dalam segala hal ya. Dalam segala hal itu Mbak dia pernah jatuh. Nah Mbak dia jadi tahu kalau jatuh itu, oh ternyata di sini sakit ya gitu. Itu aja masih terulang lagi, Mbak dia jatuh lagi, nggak apa-apa. Jatuh bangun, itulah kehidupan guys. Kita nggak bisa gitu membatas-batasi bahwa orang lain tuh jangan sampai jatuh gitu ya, nggak mungkin guys, nggak mungkin ya. Jadi marilah kita belajar gitu ya, sama-sama belajar bahwa omongan kita tuh belum tentu semuanya benar. Kalau orang lain tidak mau terima, kita harus terima gitu. Jadi jangan maksa orang lain. Sekalipun orang lain tuh jatuh, ya nggak apa-apa, kita ulurkan tangan kita untuk menolong gitu, bukan untuk mengungkit-ungkit gitu guys ya, dengan alasan nanti lah aku sudah tolongin begini begitu, nggak mau dengar, lalu kebun binatang keluar semua. Percuma guys, karena itu nggak ada amalnya gitu loh ya. Kita belajar sabar, itu aja sih. Jadi semuanya ini guys, bukan mau sok menggurui. Marilah kita pikirkan baik-baik gitu loh. Semua itu kita harus belajar. Kita itu tidak ada yang perfect, kita tidak ada yang menjadi suhu maupun murid. Kita semua belajar di dunia ini guys ya. Di dunia yang sangat sulit saat ini gitu ya kan. Jadi belajar gitu, belajar. Damai itu indah guys. Tapi kalau kita emosi, waduh itu luar biasa dampaknya gitu. Begitu guys. Sudah cukup ya guys. Hari ini Mbak De mungkin panjang ngomongnya. Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya guys. Bukan Mbak De tujuan mau melukai orang lain atau Mbak De mau menggurui. Tidak guys. Di sini Mbak De cuma berharap kita belajar sama-sama ke depan. Jangan keburu emosi. Nahan emosi itu lebih baik ya. Begini dulu ya guys ya. Mungkin ketemu lagi di vlog berikutnya. Mbak De akan bahas tema yang sama. Karena ini penting sekali terutama untuk Mbak De sendiri ya. Mbak De juga masih tahap belajar gitu. Oke guys. Karena durasi cukup panjang. Dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Terima kasih guys yang sudah menyimak. Jangan bosan-bosan dengan cuap-cuap Mbak De ini. Kalau diambil hikmahnya, monggo. Tapi kalau yang tidak berguna, diabaikan saja. Oke guys, sehat-sehat selalu dan ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa bahagia guys. Dan jangan lupa tersenyum. Senyuman itu ibadah. I love you guys. Bye-bye.